Alhamdulillah kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ibu Ratna sebagai coach dan dari SDN 10 1880 Kecamatan Tanjung Rawa, dan saya sendiri Lisna Harahap sebagai coach asal sekolah dari SDN 104237 Dalu 10B. Adapun narasi dari praktek coaching kami menggunakan alur percakapan Tirta adalah narasinya berupa beberapa minggu yang lalu pengawas sekolah melakukan monitoring program komunitas sekolah. Namun ditemukan bahwa sekolah tersebut belum membuat program dan mengaktifkan komunitas belajar karena memiliki beberapa kendala. Nah, inilah praktek dari coaching menggunakan alur percakapan Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Waalaikumsalam Apa kabar hari warahmatullahi ini? wabarakatuh. Kabar baik Ibu Ratna. Sehat semua kan, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya ikut senang mendengarkannya. Saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah, Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada masalah. Namun saya bingung mengutarakannya kepada siapa gitu. Kira-kira apa Ibu mau ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu, Bu. Dan jangan sungkan loh, Bu. Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ratna sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya merasa tidak tenang dan banyak sekali pikiran. Jadi, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti, Bu? Saya berharap Bu akan mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain, Bu, ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi juga Bu dari masalah yang saya hadapi ini. Ya, semoga kita nantinya akan mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin. Jika permasalahannya seperti apa, Bu, silakan diceritakan, Bu. Seminggu yang lalu pengawas sekolah datang ke sekolah saya Bu. Kata sih tujuannya untuk memonitoring program Kombel, komunitas belajar yang ada di sekolah. Waktu itu saya mendapatkan teguran dari ibu pengawas. Loh, masalahnya apa kok bisa dapat ditegurkan? Kan Ibu sudah bentuk komunitas belajar, kan? Gini Bu, saat itu pengawas bertanya, apakah sudah membentuk komunitas belajar? Memang saya sudah membentuk komunitas belajar di sekolah. Nah, setelah dicek oleh ibu pengawas siapa ketua komunitasnya, ternyata saya sendiri selaku kepala sekolah yang menjadi ketuanya, dan belum ada satupun guru sebagai pengurus dari komunitas belajar yang kami bentuk di sekolah. Oleh sebab itu saya ditegur oleh ibu pengawas gitu Bu. Oh, kenapa Ibu tidak memasukkan guru-guru Ibu dan menjadikan salah satu dari mereka untuk menjadi ketuanya, Bu? Nah, itu dia lah Bu. Ternyata syarat untuk menjadi pengurus komunitas itu kan harus mendapatkan sertifikat aksi nyata dari topik kurikulum merdeka yang ada di PMM. Terus apa kendalanya, Bu? Apa guru-guru Ibu belum ada satupun yang selesai dan mendapatkan sertifikatnya? Atau ada hal yang lain yang Ibu ketahui dari permasalahan guru-guru dalam PMM tersebut? Terus terang ya Bu, guru-guru saya ternyata belum ada satupun yang menyelesaikan topik tersebut, apalagi mendapatkan sertifikatnya. Dan mungkin juga sih ketidaktahuan saya tentang syarat-syarat untuk menautkan komunitas belajar sekolah dengan PMM.
Karena awalnya saat pembelajaran kita baru-baru ini ya mengetahui PMM, guru pernah bertanya sama saya sih, Bu, kita mengerjakan topik yang mana dulu ya Bu ya, gitu kan. Tapi jawaban saya terserah, mana yang enaknya aja lah ya, atau topik mana yang Ibu anggap gampang atau Bapak anggap gampang lah kerjakan gitu kan. Karena saya tidak paham bahwa kedepannya akan tertaut antara komunitas belajar dengan PMM. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi ya, Bu. Selama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi sih Bu, saya hanya sekedar membentuk saja komunitas sekolah itu, komunitas belajar ada di sekolah, tapi ya kenyataannya belum menjalankannya karena belum ada guru yang ada di dalamnya sebagai pengurus agar dapat membuat program yang diharapkan oleh ibu pengawas tadi. Karena kita sendiri, kita tahu lah Bu ya, kita sebagai kepala sekolah tidak banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan program-program tersebut karena kita sendiri aja banyak sekali kegiatan di luar sana, sedikit rapat dan ini itu. Jadi kita hanya bisa sebagai pemantau aja menurut saya. Oh, sebenarnya Ibu sudah bagus karena berinisiatif membentuk kombel tersebut. Dan saya setuju dengan Ibu. Katakan tadi bahwa kita hanya bisa memantau progres dari kombel tersebut karena wajib dibentuk setiap sekolah. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Nah ya Bu ya, terima kasih. Terus terang perasaan saya saat ini lebih merasa nyaman, tetapi masih ada sih Bu yang mengganjal di hati saya, sehingga membuat saya masih resah dan kepikiran terus. Hal apa yang membuat Ibu masih merasa resah? Sebenarnya Bu, karena Ibu pengawas memberikan waktu kepada saya untuk membuat program komunitas belajar tersebut. Ibu pengawas itu memberikan waktu sampai batas akhir bulan ini harus selesai. Sementara kita tahu kan Bu, kegiatan kita lagi banyak, lagi padat-padatnya ini. Jadi saya masih, situlah saya merasa, aduh apakah bisa saya melaksanakannya gitu. Jika saya boleh menyimpulkan ya Bu, Ibu merasa tidak nyaman dan resah karena Ibu takut ya tidak dapat menyelesaikan apa yang minta Ibu pengawas sesuai waktu yang ditentukannya. Ya jelas Bu, pasti ya saya masih merasa kira-kira saya bisa atau enggak ya, itu yang ada dalam pikiran saya bisa atau tidak ya menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu. Oh, saya yakin Ibu bisa, insya Allah Bu, semangat terus ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya akan, kalau rencana saya Bu ya, saya akan mengumpulkan guru-guru saya untuk menyampaikan tentang pentingnya komunitas belajar yang diharapkan ya, untuk yang diharapkan sebagai sama ibu pengawas juga ya, mengajak guru-guru kita segera menyelesaikan topik kurikulum merdeka di PMM, agar beberapa guru itu masuk jadi pengurusnya karena tadi kayak seperti saya bilang syaratnya itu harus lulus dengan mendapatkan sertifikat dari kurikulum merdeka tersebut. Nah, dan juga saya minta guru-guru saya untuk salinglah berkolaborasi untuk membuat program sesuai arahan tadi Ibu pengawas supaya setiap sekolah itu aktif dalam komunitas belajar. Wah, sebuah rencana yang bagus tuh Bu. Lalu kira-kira masih adakah rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan? Ya Bu, saya berencana untuk mengajak Ibu pengawas juga. Jadi karena banyak kita yang mau kita tanyakan yang belum paham, jadi saya mau mengajak juga Ibu pengawas untuk memberikan masukan tentang program yang sudah kami rencanakan tadi, sebelum kami benar-benar terjun atau memfikskan program komunitas belajar itu. Jadi tahu apa kekurangannya dan apabila ada kekurangan agar dapat kami perbaiki sebelum kami go untuk melakukan
program tersebut. Wah, subhanallah, lebih biasa Bu, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus ya Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah Bu. Jadi sekarang saya lebih merasa lega karena jujur Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Bu, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu. Adakah batasan limit waktunya, Bu? Mengenai hal itu, secepatnya saya akan mengadakan rapat dengan Dewan Guru untuk berdiskusi Bu tentang komunitas belajar ini sekolah sesuai harapan dan arahan Ibu pengawas kami, sehingga sebelum akhir bulan ini dapat selesai Bu. Nah, baiklah Bu, semoga semuanya segera terselesaikan ya Bu, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih juga atas saran-saran ataupun motivasi yang udah Ibu berikan, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita dapat memimpin sekolah kita masing-masing dengan baik ya Bu, dan mampu bekerja sama dengan baik dengan guru-guru, dengan stakeholder yang ada di sekolah kita masing-masing. Amin. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya Ibu Ratna. Terima kasih. Makasih banyak ya Bu ya. Ya, kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, lanjut aja Bu Ratna. Hmm? Lanjut. Saya Ibu lah. kasih narasinya lagi. Hmm. Ya. Jadi Bu, sekarang Bu Ratna sebagai apa ya? Coach ya. Ya. Oke. Baiklah, kita lanjut. Kami dari kelompok 4 untuk melaksanakan praktik coaching menggunakan alur percakapan Tirta dengan saya sendiri, Lisna Daharahap, sebagai coach berasal dari SDN 14237 Darus 10B, dan juga Ibu Ratnawati sebagai coach yang berasal dari SDN 101880 Kecamatan Tanjung Merawa. Narasinya, beberapa minggu yang lalu, pengawas sekolah melakukan monitoring program komunitas belajar yang ada di sekolah. Namun ditemukan bahwa sekolah tersebut belum membuat program dan mengaktifkan komunitas belajar karena memiliki beberapa kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya semua keluarga? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kayaknya saya amati hari ini, Ibu terlihat kurang bersemangat ini dari ceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah Ibu ada masalah? Bu, itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apa Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika Ibu terganggu dengan kesibukannya. Insya Allah Bu, saya ada waktu. Dan Ibu jangan sungkan-sungkan. Saya tidak mengganggu apa kok. Ibu nggak mengganggu aktivitas saya kok. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering merasa tidak tenang dan kepikiran loh Bu. Loh. Jadi kira-kira apa sih yang bisa saya bantu Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu?
Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik. Kira-kira dari yang tadi Ibu utarakan, apakah masih ada yang lain yang ingin Ibu ceritakan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Ya, semoga nantinya kita akan mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Bu? Silakanlah, Bu, kalau Ibu mau bercerita sama saya. Begini loh, Bu. Seminggu yang lalu, pengawas datang ke sekolah untuk memonitoring program Kombel kami, Bu. Waktu itu saya mendapat teguran dari ibu pengawas. Loh, masalahnya apa, Bu, kok bisa dapat teguran? Bukankah sekolah Ibu setahu saya sudah membentuk komunitas belajar kan? Ya, gini Bu, saat pengawas bertanya apakah sudah membentuk kombel sekolah, memang saya sudah bentuk kombel tersebut. Nah, setelah dicek oleh pengawas siapa ketua komunitasnya, ternyata saya sendiri selaku kepala sekolah yang menjadi ketuanya dan belum ada guru yang ada di dalamnya sebagai pengurus kombel. Oleh sebab itu saya ditegur oleh Bu pengawas, Bu. Oh, kenapa Ibu tidak masukkan guru-guru Ibu sebagai menjadi salah satu dari mereka lah sebagai ketuanya, sekretaris dan sebagainya di dalamnya, Bu? Nah, itu dia, Bu. Ternyata saya untuk menjadi pengurus komunitas harus memperoleh sertifikat aksi nyata dari topik kurikulum merdeka yang ada di PMM, Bu. Nah, memang iya sih, Bu, tapi terus apa kendalanya, Bu? Apa guru-guru Ibu belum ada satupun? Itu kan syaratnya setahu saya, salah satu guru aja yang sudah lulus atau yang sudah apa namanya, yang sudah memiliki sertifikat kurikulum merdeka atau sudah selesai, sudah mendapatkan, dia bisa untuk menjadi pengurus dari komunitas belajar gitu. Nah, apa ada hal lain yang Ibu ketahui dari permasalahan guru-guru Ibu di PMM tersebut? Terus terang ya, Bu, guru-guru saya ternyata belum ada satupun yang menyelesaikan topik tersebut dan mendapatkan sertifikatnya. Dan mungkin ketidaktahuan saya juga tentang syarat-syarat menautkan kombel sekolah dengan PMM, Bu. Awalnya saat mempelajari PMM, saya pernah ditanya guru harus dikerjakan yang mana dulu, Bu, topiknya yang harus saya kerjakan. Saya jawab, terserah Bapak Ibu mana yang dianggap gampang saja. Saya tidak paham bahwa kedepannya akan tertaut antara kombel dan PMM, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi nih, Bu. Selama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Ibu? Mana ini Bu Ratnanya ini? Halo, halo. Ibu punya ibu nggak ini? Makanya, saya masih di sini. Coba masuk lagi, Bu.
Bu Ratna. Aduh. Halo Bu Ratna. Halo, Ah, bisa? Aku dari HP aduh. ini. Wis, aku memang tak kayak mana lah HP apa ini. Laptop ini. Kita ulangi lagi. Iyalah, Ya. Dari awal apa kayak mana? dari awal aja dari saya tadi Dari aja, Bu. Dari dari bagiannya saya pun juga. dari Saya pertama. ulang. Karena kayaknya pun kurang serk saya. Ya udahlah Bu, yuk. Udah rekam itu kan? Udah. Oke. Sama aja ya. Dek larang kan dulu orang tuh Dek ngomong Dek. Hmm. Nampaknya Ibu aku. Kayak mana cara Nampak, ngapakannya? nampak. Udah Bu. Hmm. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan praktekkan praktek coaching menggunakan alur percakapan kita yang terdiri dari Ibu Ratnawati sebagai coach yang berasal dari SDN 101880 Kecamatan Tanjung Rawa, dan saya sendiri Lisnadra Harahap sebagai coach ya berasal dari SDN 104237 Dalus 10B Kecamatan Tanjung Rawa. Adapun narasinya adalah beberapa minggu yang lalu pengawas sekolah melakukan monitoring program komunitas sekolah, namun ditemukan bahwa sekolah tersebut belum membuat program dan mengaktifkan komunitas belajar sehingga memiliki beberapa kendala. Langsung Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Lis. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu. Sehat-sehat semuanya Bu, keluarga. Sehat Bu, alhamdulillah keluarga juga sehat. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarkannya. Saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Nah, itu dialah Bu, kan. Sebenarnya saya memang ada masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira apa Ibu ada waktu? Eh, Mohon maaf Ibu jika seandainya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan-sungkan loh Bu. Tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ratna sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya kok sering merasa tidak tenang dan kepikiran terus. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan Bu setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap sih Bu akan mendapatkan solusi sih dari masalah saya setelah saya bercerita dengan Ibu. Ya, semoga kita nantinya
akan mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin. Jadi permasalahan seperti apa, Bu? Silakan diceritakan, Bu. Seminggu yang lalu, pengawas datang ke sekolah untuk memonitoring program komunitas belajar. Namun, waktu itu saya mendapatkan teguran dari ibu pengawas. Masalahnya apa kok bisa dapat ditegurkan? Kan Ibu sudah membentuk komunitas belajar setahu saya. Gini Bu, saat ibu pengawas bertanya, apakah sudah membentuk komunitas belajar? Memang saya sudah membentuk komunitas belajar. Nah, setelah dicek oleh ibu pengawas, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya dan sebagainya dalam komunitas tersebut, ternyata saya sendiri selaku kepala sekolah yang menjadi ketuanya dan belum ada satu guru pun yang di dalamnya sebagai pengurus komunitas belajar tersebut. Oleh sebab itu ya saya kena tegur lah, ya agak marah lah ibu pengawas terhadap saya jadinya Bu. Kenapa Ibu tidak memasukkan guru-guru Ibu dan menjadikan salah satu dari mereka untuk menjadi ketuanya, Bu? Nah, itu dia Ibu. Ternyata syarat untuk menjadi pengurus komunitas belajar itu harus memperoleh sertifikat aksi nyata dari topik kurikulum merdeka yang ada di PMM. Terus apa kendalanya, Bu? Apa guru-guru Ibu belum ada satupun yang selesai dan mendapatkan sertifikatnya? Atau ada hal yang Ibu ketahui dari permasalahan guru-guru dalam PMM tersebut? Terus terang ya Bu, guru-guru saya ternyata belum ada satupun yang menyelesaikan topik tersebut dan mendapatkan sertifikatnya. Dan mungkin ketidaktahuan saya juga sih Bu tentang syarat-syarat mentautkan komunitas belajar itu dengan PMM. Karena awalnya dulu kita masih baru di awal-awal itu ada PMM, saya hanya nyuruh guru buka PMM, lihat situ banyak topik ya kan. Nah setelah itu mereka ada pertanyaan, Bu, ini topiknya banyak, mana yang kami kerjakan? Dan jawaban saya bilang, terserah Bapak Ibu, yang mana yang dianggap lebih gampang itu aja kerjakan. Saya bilang seperti itu, yang penting dapat sertifikat. Nah, itu dia, saya tidak paham bahwa ke depannya akan tertaut antara komunitas belajar itu dan dengan PMM gitu loh. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi ya, Bu. Selama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya hanya sekedar membentuk saja, tetapi belum menjalankannya karena belum ada satu guru pun tadi yang sudah apa yang di dalamnya menjadi pengurus untuk membuat program yang diharapkan ibu pengawas. Karena kita sendirilah selaku kepala sekolah tidak banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program tersebut. Uh, ya ibu tahu sendiri kan kita nanti sedikit-sedikit rapat lah yang inilah itu. Jadi untuk saat ini saya hanya bisa memantau saja, Bu. Sebenarnya Ibu sudah bagus karena berinisiatif membentuk kombel tersebut, dan saya setuju dengan Ibu. Katakan tadi bahwa kita hanya bisa memantau progres dari kombel tersebut karena wajib dibentuk setiap sekolah Ibu. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Hmm, terus terang Bu, perasaan saya sudah merasa lebih nyaman, lebih lega, tetapi masih ada juga sih sedikit yang mengganjal dan membuat saya masih resah juga Hal, dan kepikiran terus. hal apa yang membuat Ibu masih merasa resah atau kepikiran? Sebenarnya karena ibu pengawas memberikan waktu kepada saya, Bu. Dia memberikan deadline kepada saya untuk membuat program tersebut ya dikasih waktu cuma sampai batas akhir bulan ini aja, Bu. Jadi harus selesai. Hmm, Jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dan resah karena Ibu takut ya, tidak dapat menyelesaikan apa yang diminta Ibu pengawas sesuai waktu yang ditentukannya ya, Bu. Iya, itu pula, Bu. Itulah benar sekali, Bu. Kira saya masih merasa apa kira-kira saya bisa ya gitu kan. Bisa atau tidak ya saya menyelesaikan tugas yang sesuai deadline yang diberikan oleh Ibu
pengawas itu dengan tepat waktu. Saya yakin Ibu bisa, insya Allah Bu, semangat terus ya Bu. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya, Bu, diawali saya akan mengumpulkan guru-guru saya, Bu, untuk menyampaikan tentang pentingnya komunitas sekolah, komunitas belajar yang ada di sekolah, sesuai dengan harapan Ibu pengawas tadi, mengajak guru-guru untuk segera menyelesaikan topik kurikulum merdeka itu yang di PMM, agar saya bisa menarik beberapa guru untuk menjadi pengurus dari komunitas belajar yang ada di sekolah, dan meminta guru-guru saling berkolaborasi lah Bu untuk membuat program komunitas belajar tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, sehingga dibentuklah jadi sebuah program sesuai arahan Ibu pengawas sekolah kami, Bu. Wah, sebuah rencana yang bagus tuh Bu. Lalu kira-kira masih adakah rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana sih untuk mengajak Ibu pengawas juga untuk memberikan masukan tentang program yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Jadi sebelum kami melaksanakannya, kami menunjukkan dulu sama Ibu pengawas apakah ada kekurangannya dari program yang sudah kami buat, agar kami perbaiki dulu, Bu. Kalau atau mana tahu Ibu pengawas ada saran supaya ke depannya lebih bagus lagi program yang kami buat. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah Bu, jadi saya sekarang merasa lebih lega. Karena jujur Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Mengenai hal itu Bu, secepatnya saya akan mengadakan rapat dengan guru-guru, berdiskusi tentang komunitas belajar yang ada di sekolah sesuai dengan harapan yang diharapkan Ibu pengawas, sehingga sebelum akhir bulan seperti deadline yang sudah diberikan oleh Ibu pengawas, kami sudah selesai melaksanakannya. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Nah, untuk terkait masalah ini Bu, saya akan berusaha berkomunikasi dulu dengan guru-guru saya, mungkin diawali dengan di WA group ya, karena saya harus menentukan dulu waktu yang tepat untuk mengumpulkan guru-guru untuk pelaksanaannya, karena kita tahu sekolah kami ini Bu, ada pagi ada siang, jadi agak sulit saya untuk mengatur waktu pertemuan antara guru. Baiklah Ibu, semoga semuanya segera terselesaikan ya Bu, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu Ratna atas waktunya, sudah mendengarkan cerita-cerita saya, curcol-curcol saya ya Bu. Baik, terima kasih juga saran-sarannya maupun yang jelas motivasi yang Ibu berikan, sehingga sekarang saya merasa lebih lega, saya sudah bercerita. Semoga kedepannya kita dapat menjadi pemimpin sekolah, dapat memimpin sekolah kita masing-masing dengan baik Bu, dan mampu bekerja sama dengan baik pula dengan stakeholder yang ada di sekolah kita masing-masing. Amin, amin sama Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih juga. Uh, Sampai jumpa Ibu Ratna. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat Ibu. Semangat. Semangat untuk kita semua. Semangat ya, kita diri sendiri kita Iya, juga. iya, oke Bu. Iya. Makasih sekali lagi Bu Ratna. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Lanjut ya. ya lanjut. Oke, lanjut. Oke, kali ini kita nanti saya Lisnadra Harahap sebagai coach dari SDN 104237 10B, dan Ibu Ratnawati sebagai coach
yang berasal dari SDN 101880 Kecamatan Tanjung Rawa. Narasinya tadi beberapa minggu yang lalu pengawas sekolah melakukan monitoring program komunitas sekolah, namun ditemukan bahwa sekolah tersebut belum membuat program dan mengaktifkan komunitas belajar karena memiliki beberapa kendala. Baiklah, inilah praktek coaching menggunakan alur percakapan Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, Ya, sehat-sehat ya, Ibu ya semua, Ibu dan keluarga. alhamdulillah Bu, sehat. Iya, alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kalau saya amati dari raut wajahnya hari ini, sepertinya Ibu kelihatan kurang bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah, Ibu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apa Ibu ada waktu? Mohon maaf Bu, kalau saya mengganggu, seandainya mengganggu kesibukan Ibu. Oh, insya Allah Ibu Ratna, saya ada waktu. Jangan sungkan-sungkan loh, Bu. Eh, saya ada waktu kok untuk mendengarkannya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering merasa tidak senang, tidak tenang dan kepikiran loh Bu. Jadi kira-kira apa sih yang membuat yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Ibu merasa tadi kurang tenang, ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan nanti dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Baik. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oh iya, semoga ya Bu ya kita nantinya akan mendapatkan pemecahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa sih Bu? Bolehlah Ibu ceritakan sama saya. Ya, seminggu yang lalu pengawas datang ke sekolah untuk memonitoring program Kombel. Waktu itu saya Mm-mm. mendapatkan teguran dari ibu pengawas, Bu. Loh, masalahnya apa? Kok bisa Ibu dapat teguran? Tapi kemarin kita sudah ada sih Ibu buat komunitas belajar dan saya tahu Ibu kayaknya sudah ada sih membentuk komunitas belajar ya kan? Gini, Bu, saat itu pengawas bertanya, apakah sudah membentuk Kombel sekolah? Memang saya sudah bentuk Kombel tersebut. Nah, setelah dicek oleh pengawas, siapa ketua komunitasnya? Ternyata saya sendiri loh, Bu, selaku kepala sekolah yang menjadi ketuanya. Dan belum ada guru yang Hmm. ada di dalamnya sebagai pengurus Kombel. Oleh sebab itu, saya ditegur oleh Bu pengawas. Loh, kenapa Ibu tidak masukkan guru-guru Ibu dan menjadikan salah satunya satu dari mereka itu menjadi ketua? Nah, itu dia, Bu. Ternyata syarat untuk menjadi pengurus komunitas harus memperoleh sertifikat aksi nyata dari topik kurikulum Merdeka yang ada di PMM, Bu. Oh, iya ya Bu ya. Terus kendalanya apa Ibu? Apa guru-guru Ibu belum ada satupun yang selesai mendapatkan sertifikatnya? Atau ada hal lain yang Ibu ketahui permasalahan dari guru-guru Ibu tentang PMM tersebut, Bu? Terus terang ya Bu, guru-guru saya ternyata belum ada satupun yang menyelesaikan topik tersebut dan mendapatkan sertifikatnya. Dan mungkin ketidaktahuan saya juga tentang syarat-syarat mentautkan kombel sekolah dengan PMM. Awalnya saat mempelajari PMM, saya pernah ditanya guru, harus kerjakan yang mana dulu topiknya Bu, kata mereka. Saya jawab, terserah Bapak Ibu, mana yang Ibu anggap gampang saja. Saya tidak paham bahwa kedepannya akan tertaut antara Kombel dan PMM, Bu. Oh, jadi masalahnya kayak gitu ya, Bu ya. Kalau begitu, izinkan saya lagi bertanya nih, Bu. Selama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah Ibu?
Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya hanya sekedar membentuk saja, tapi belum menjalankannya karena belum ada guru yang ada di dalamnya sebagai pengurus agar dapat membuat program yang diharapkan oleh ibu pengawas. Karena kita sebagai kepala sekolah kan, Bu, tidak banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan program tersebut. Karena banyak yang rapat lah, yang inilah, yang itulah. Hanya bisa memantau saja menurut saya, Bu. Sebenarnya sih Ibu sudah bagus ya karena punya inisiatif untuk membentuk komunitas belajar tersebut. Walaupun tadi di dalamnya belum ada guru-gurunya yang masuk di dalam situ ya Bu ya. Saya Ya. setuju dengan Ibu katakan tadi bahwa kita hanya bisa memantau progres dari komunitas belajar tersebut karena kesibukan kita yang banyak yang menuntut kita tidak bisa fokus untuk mengurusi masalah komunitas belajar. Tetapi tetap kita harus ketahui ya kan Bu, bahwa Hmm. itu wajib, semua sekolah wajib membentuk komunitas belajar tersebut. Nah, jadi setelah Ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Oh ya Bu, terima kasih ya Bu. Terus terang perasaan saya sudah merasa lebih nyaman, tetapi masih ada yang sedikit mengganggu Bu, sehingga membuat saya resah dan terus kepikiran. Hmm. Hal apa Bu yang membuat Ibu merasa resah? Sebenarnya karena Ibu pengawas memberikan waktu kepada saya untuk membuat program tersebut sampai akhir bulan ini harus selesai loh Bu. Eh, Jika saya bisa ambil kesimpulan ini ya Bu ya, yang Hmm. membuat Ibu merasa tidak nyaman dan resah itu karena Ibu takut kan, pastinya Hmm. tidak dapat menyelesaikan apa yang diminta oleh Ibu pengawas sesuai waktu yang telah ditentukannya kan? Iya Bu, kira-kira saya bisa nggak ya Bu atau tidak ya Bu menyelesaikannya tepat waktu ya Bu? Kalau saya sih yakin pasti Ibu bisa, insya Allah. Semangat terus Ibu ya pastinya. Hmm. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, apa rencana Ibu selanjutnya Bu? Saya akan mengumpulkan guru-guru untuk menyampaikan tentang komunitas belajar yang diharapkan oleh Ibu pengawas Bu. Mengajak guru-guru untuk segera menyelesaikan topik kurikulum merdeka di PMM agar saya bisa memilih guru sebagai pengurus kombelnya dan meminta guru untuk berkolaborasi membuat program sesuai arahan Ibu pengawas sekolah kami tadi Bu. Wah, sebuah rencana yang bagus itu Bu. Lalu kira-kira masih adakah rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, saya berencana untuk mengajak Ibu pengawas untuk memberikan masukan tentang program yang sudah kami rencanakan sebelum kami melaksanakannya. Jadi, apabila ada kekurangan agar dapat diperbaiki, Bu. Wah, subhanallah luar biasa Ibu Ratna. Langkah penyelesaian Ibu yang Ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah, Bu. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Iya Ibu, Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus Bu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Eh, ini apakah adakah batasan deadline waktunya? Mengenai hal itu, Bu, secepatnya saya akan mengadakan rapat dengan guru-guru untuk berdiskusi tentang kombel sekolah sesuai harapan Ibu pengawas kami. Sehingga sebelum akhir bulan itu bisa diterselesaikan, Bu. Iya, kira-kira Ibu ini ada perlu dukungan apa ini yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, untuk terkait masalah ini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan guru-guru melalui WA Group terlebih dahulu untuk menentukan waktu yang tepat dalam pelaksanaannya, Bu. Oke, baiklah Ibu. Sangat bagus ya Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan yang Ibu rasa itu permasalahan. Jadi Ibu anggap itu mengalir begitu saja jadi hilang permasalahannya dan dapat kembalilah kita Ibu bekerja dengan dengan pikiran yang enak ya kan dan juga dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman. Amin, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ibu Ratna. Ya Bu, atas saran-sarannya dan motivasinya. Ya, Ibu, Semangat Bu. sama-sama. Ayo, sama-sama. Oke, berarti kalau udah siap udah bisa ini ya. Ya kan, Bu? Iya, iya, Berarti kita udah bisa lab aja ya. iya. Bisa keluar. Oke. Keluar Siap, Bu kita. Ratna. Yuk, Ya. makasih sama.